Pemirsa, 3 lansia menjadi korban hipnotis wanita yang mengaku sales minyak goreng di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Perhiasan emas, uang, dan telepon genggam senilai 40 juta rupiah raib digasak pelaku. CCTV merekam saat pelaku beraksi. Ia mendatangi ibu rumah tangga yang berada di Jalan Bangun Nusa, Cengkareng, Jakarta Barat. Ibu berusia sekitar 50 tahun ini berpura-pura menjadi sales minyak goreng. Ia pun mengajak 3 korbannya ke pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku menghipnotis dan mengambil barang-barang milik korban. Perhiasan emas, uang, dan telepon genggam senilai 40 juta rupiah raib digasak pelaku. Ya, dia pura-pura jadi tukang survei riset gitu loh, tanya jawab soal minyak. Nah, kenapa ibu memakai minyak ituan tropikal gitu? Jadi begitu. Satu orang, tapi saya curiganya karena sebentar dia telepon, dan herannya lagi dia itu mengenal semua dawes-dawes petugas-petugas di sini. Makanya saya sebagai RT kan saya percaya gitu. Ketiga korban lansia telah melakukan kasus hipnotis ini ke Polsek Cengkareng dengan membawa alat bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur terekam kamera saat mencuri pakaian dalam wanita. Aksi pelaku viral di media sosial meresahkan warga. Seorang pria masuk ke halaman rumah warga di Kelurahan Broto Negaran Ponorogo pada tengah malam. Ia ternyata mencuri pakaian dalam di jemuran. Tak tanggung-tanggung, ada 12 lembar pakaian dalam yang digasaknya. Aksi pencurian baru diketahui pagi hari saat pemilik rumah mendapati pakaian dalamnya hilang semua. Korban pun melapor ke ketua RT setempat. Malam itu mengambil di jam yang sudah sepi, di atas jam 12. Yang dicuri itu apa sih, Pak? Laporan ke saya dari korban adalah pakaian dalamnya. Atas kejadian ini, warga dihimbau untuk waspada saat malam hari, pakaian dan jemuran agar dimasukkan ke dalam rumah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 lapak barang bekas di Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Api berasal dari korsleting listrik pada stop kontak lapak. Pademangan Timur, pinggir rel, kebakaran. Tujuh lapak barang bekas yang juga dijadikan tempat tinggal di Jalan Pademangan 4 Gang 8 RT 8 RW 2 Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api merambat ke barang-barang mudah terbakar hingga ke bangunan usaha lain. Awalnya tadi ada si ibu-ibu teriak-teriak, minta tolong-tolong. Saya keluar tuh api udah gede, Pak. Api udah gede, jadi nggak bisa diatasin. Kita nunggu pemadam. Itu awal api dari bangunan apa, Pak? Jadi itu barang-barang bekas, kardus, kayak botol, kayak apa karet-karet lah, barang-barang bekas. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik dari stop kontak di salah satu lapak. 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan 85 personel Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan api. Asal api, informasi dari tumpukan sampah limbah ya, rongsokan. Ini dari sebelah kanan ini yang nomor 2 ya, karena warga yang melihat sendiri itu melihat percikan kemudian membesar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda remaja terlibat tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur menggunakan petasan, air keras hingga bom molotov. Dua kelompok remaja saling serang dengan petasan, air keras, hingga bom molotov di ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin malam.
Aksi tawuran ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang tersendat, lantaran pengendara tak berani melintas. Aksi tawuran kedua kelompok bubar setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Warga berharap polisi kerap berpatroli dan menindak tegas pelaku tawuran agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rio Madik, A-News melaporkan. Sementara itu balap liar semakin marak hingga menutup badan jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku meresahkan karena ugal-ugalan di jalan raya membahayakan nyawa pengguna jalan. Ratusan penonton menyaksikan aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar. Joki balap liar beraksi di tengah ramainya lalu lintas. Belum lagi menyempitnya jalan yang penuh penonton. Aksi ini dilakukan dini hari saat warga menuju ke pasar dan kegiatan lainnya sehingga meresahkan. Polisi melakukan patroli dan menangkap sejumlah pemotor yang terlibat balap liar. Para pelaku ternyata masih anak di bawah umur. Dengan ciri khas motor tersebut brong, kemudian tidak memakai plat, tidak terpasang kaca spion, dan ada beberapa yang bentuknya racing. Motor diamankan polisi sementara pemiliknya dikenakan sanksi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Konvoi sepeda motor sambil melempari warga dengan batu, belasan remaja anggota perguruan silat di Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi. Aksi para pelaku bukan pertama kali terjadi, telah lama meresahkan warga. Belasan remaja konvoi dan nyaris bentrok dengan warga di tepi jalan raya Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Remaja ini konvoi sambil melempari warga dengan menggunakan batu. Untuk menghindari kondisi yang lebih parah, polisi yang mendapati laporan dari warga langsung datang ke lokasi. Petugas menangkap belasan remaja yang diduga anggota salah satu perguruan silat tersebut. Oleh petugas, para remaja ini digiring sambil mendorong motornya ke Mapolsek Mojo Agung. Setelah dikumpulkan di Mapolsek Mojo Agung, penanganan para remaja ini akan dilimpahkan ke Mapolres Jombang. Protes penolakan tempat pembuangan sampah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Warga dan pengelola TPS baku hantam karena TPS terletak di pemukiman ini ternyata belum mengantongi izin. Aksi protes penolakan keberadaan tempat pembuangan sampah metode insenerator di perumahan Taman Kebalen Indah, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Kericuhan dipicu saat gelar sidak TPS, namun tiba-tiba seorang warga yang hendak mendokumentasikan kunjungan justru diserang oleh pihak pengelola hingga nyaris baku hantam. Maksa aksi yang merupakan warga perumahan mengaku menolak keras pembuangan sampah metode insenerator. Selain merusak lingkungan karena berada di permukiman padat penduduk, TPS tersebut diklaim ilegal dan belum memiliki izin. Sementara kericuhan berhasil dilerai setelah petugas kepolisian dan TNI yang berjaga melerai kedua belah pihak. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.